Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 IIS, jumpa lagi sekarang di semester 2 ini dengan Bu Yanti di pelajaran geografi. Di semester 2 ini, kalau kemarin kalian sudah mencari pengertian dari istilah-istilah, hari ini Bu Yanti akan menjelaskan materi dari istilah-istilah yang sudah kalian cari atau kalian kerjakan. Oke, di semester 2 ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Jadi singkatnya di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang kependudukan, kelahiran, kematian, kemudian migrasi, urbanisasi, transmigrasi, pokoknya yang berkaitan dengan kependudukan. Ya, yang pertama Bu Yanti akan menjelaskan apa itu yang namanya antroposfer. Kalau di kelas 10 kalian sudah mempelajari yang namanya litosfer, hidrosfer, kemudian di kelas 2 itu ada biosfer. Kalau sekarang kita belajar yang namanya antroposfer. Antroposfer itu berasal dari dua kata, yaitu antropos yang berarti manusia dan kata spaira yang berarti lapisan. Jadi antroposfer itu adalah lapisan bagian dari permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Nah, seperti itu. Setelah istilah antroposfer juga ada istilah yang namanya dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kemudian bagaimana caranya mengetahui atau suatu negara itu memperoleh data kelahiran, kematian, migrasi? Ada cara yang digunakan oleh suatu negara untuk menghitung jumlah penduduknya. Kalian pernah mendengar istilah sensus? Nah, istilah sensus penduduk itu adalah cara suatu negara atau perhitungan suatu negara ke penduduknya, di mana nanti hasil yang diperoleh itu adalah berupa data kelahiran, kematian, dan migrasi. Kapan biasanya dilakukan sensus? Nah, sensus penduduk itu hampir dilaksanakan oleh semua negara karena memang ini berkepentingan bagi suatu negara itu untuk mengetahui kemajuan penduduknya. Dilakukan, ini ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Kalau melihat di negara maju atau negara-negara industri, sensus penduduk itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tapi kalau negara kita, Indonesia, itu melakukan sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali. Jadi tahun 2010-2020. Siapa yang melaksanakan sensus penduduk di Indonesia? Untuk masalah sensus penduduk ini dilakukan oleh lembaga yang namanya BPS, Badan Pusat Statistik. BPS ini selain di pusat Jakarta sana ada, ini di tiap-tiap provinsi juga ada sensus penduduk, ya. Nah, sensus penduduk di sini dibagi menjadi 2. Jadi macam-macam sensus penduduk itu ada 2. Yang pertama ada sensus de jure. Sensus de jure ini adalah perhitungan penduduk berdasarkan hukum atau bukti hukum yang dimiliki oleh seseorang. Apa bukti hukumnya? Yaitu berupa KTP, kartu tanda penduduk. Jadi misalkan ada orang di sini pada waktu diadakan sensus tahun 2020 kemarin baru diadakan sensus. Ketika ada kegiatan sensus, penduduk ini berada di Surabaya, tetapi KTP-nya dia ini adalah orang Jakarta. Jadi dia ini tetap terhitung sebagai orang Jakarta, mengikuti tempat tinggal yang ada di KTP. Itu sensus de jure. Yang kedua ada sensus de facto.
Sensus de facto di sini adalah perhitungan penduduk berdasarkan kenyataan orang itu berada di mana. Misalnya Sari ini aslinya orang Jakarta, tetapi ketika diadakan sensus dia ini berada di Surabaya. Nah, berarti Sari ini tercatat sebagai orang Surabaya. Karena apa? Faktanya pada waktu itu dia berada di Surabaya. Nah, tetapi kalau di dalam suatu negara sensusnya resmi, ini yang dipakai sensus de jure, pakai KTP. Kenapa? Karena kalau menggunakan de facto ini bisa menyebabkan dua perhitungan. Misalnya pagi ini ada sensus di Surabaya, Sari masuk Surabaya, penduduk Surabaya. Nanti siang Sari ini berangkat ke Bogor misalnya. Nah, Bogor ini ketika di Bogor dia ada sensus. Nah, berarti kan Sari ini tercatat sebagai orang Surabaya dan orang Bogor. Nah, jadi kalau secara resmi sensusnya pakai hukum, pakai sistem de jure. Kemudian sensus ini dilakukan dalam satu hari, tidak boleh besok atau sebelumnya. Ketika misalnya hari Senin tanggal 17 Februari diadakan sensus, berarti semua penduduk di Indonesia ini dihitung pada waktu itu. Kenapa tidak boleh besoknya atau lusanya atau seminggu kemudian? Nah, kenapa sensus ini dilakukan dalam satu hari, tidak boleh ditunda besok atau lusanya? Karena kalau besok atau lusanya ini bisa terjadi data yang tidak sama, bisa terjadi kelahiran lagi atau kematian lagi. Jadi sensus itu harus satu hari itu, full, penuh. Semua orang Indonesia tercatat pada hari itu. Kemudian metode sensus penduduk di sini ada dua, metode householder dan metode canvasser. Kalau metode householder adalah sensus ini yang ngisi angket. Sensus itu kan jadi ada orang yang datang ke rumah membawa lembaran. Di situ isinya berupa nama tuan rumah, istrinya, anaknya, terus pekerjaannya apa, penghasilannya berapa. Nah, itu yang ngisi lembaran tadi. Kalau yang ngisi tuan rumah ini dinamakan metode householder. Tapi kalau yang ngisi itu petugasnya, jadi petugas ini yang tanya ke yang tuan rumah, ini dinamakan metode canvasser. Nah, metode householder di sini biasanya dilakukan di negara-negara yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, sumber daya manusia tinggi, di mana semua orangnya sudah bisa baca tulis. Nah, jadi petugasnya tinggal datang ke rumah, menyerahkan lembaran, yang punya rumah ini mengisi. Nah, itu metode householder. Kalau canvasser, ini petugasnya yang tanya-tanya. Misalnya seperti ini. Jadi petugas membawa lembaran, bapak namanya siapa? Bukimin. Nah, istrinya namanya siapa? Painem. Nah, anaknya berapa? 6 misalnya. Jadi yang tuan rumah itu hanya ngomong, yang ngisi lembaran tadi, lembaran sensus, itu petugasnya. Nah, itu namanya metode canvasser. Kemudian setelah pengertian, kemudian ada macam sensus, ada metode sensus. Di sini tujuan. Apa sih tujuan suatu negara melakukan sensus setiap 10 tahun sekali? Tujuannya adalah yang pertama untuk menyediakan data jumlah penduduk. Jadi jumlahnya tahun 2010 berapa, 2020 berapa, mengalami penambahan atau pengurangan. Nah, itu tujuan sensus. Kemudian mengetahui komposisi penduduk, yang masih bayi berapa, kemudian yang sudah remaja berapa, yang sudah tua berapa. Nah, itu komposisi. Kemudian distribusi, persebarannya, penduduk yang ada di provinsi ini berapa, provinsi ini berapa, di Pulau Jawa ini apakah lebih padat, di sini di Papua kok lebih jarang. Nah, itu distribusi penduduk. Nah, dan karakteristik penduduk, karakteristik itu dilihat dari tingkat ekonominya. Banyak yang ekonomi menengah ke atas atau bahkan banyak yang golongan ekonomi bawah, golongan miskin. Menurut de facto atau de jure. Nah, itu tujuan sensus penduduk. Tujuan yang kedua adalah menyediakan parameter demografi untuk keperluan proyeksi penduduk.
Maksudnya proyeksi penduduk itu untuk meramalkan jumlah penduduk pada tahun berikutnya. Misalnya sekarang ini banyak penduduk usia anak-anak, berarti nanti 10 tahun kemudian banyak usia anak usia sekolah SD SMP. Nah, berarti apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, berarti jika banyak usia sekolah 10 tahun ke depan, berarti harus menyediakan sekolah. Nah, agar tidak banyak anak yang tidak sekolah, terlantar, anak jalanan. Kemudian tujuan yang berikutnya, mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode, dari waktu ke waktu. Penduduk Indonesia itu antara tahun 2020 ke 2030 misalnya, ini mengalami perkembangan atau semakin meningkat atau semakin menurun. Seperti sekarang ini, Indonesia mulai tahun 2020 sampai tahun 2036 itu mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah banyak penduduk usia produktif, banyak penduduk usia kerja. Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, menyediakan lapangan pekerjaan biar tidak terjadi banyaknya pengangguran. Karena kalau banyak pengangguran, karena sedikitnya pekerjaan, pabrik misalnya akan menimbulkan masalah kriminalitas. Kemudian juga mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Misalnya di Pulau Jawa ini kok lebih padat dibandingkan dengan Pulau Papua. Nah, diadakanlah yang namanya transmigrasi atau perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke yang jarang, biar merata jumlah penduduknya. Seperti yang tahun 2020 kemarin banyak sekali berita ibu kota dari Jakarta mau dipindah ke Kalimantan. Nah, ini salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa, nah, terutama Jakarta. Kemudian tujuan sensus yang berikutnya adalah mengetahui berbagai atribut sosial. Atribut sosial penduduk. Cukup sekian materi hari ini. Materi hari ini cukup dicatat saja. Nanti kalau yang kurang paham silakan bertanya ke Bu Yanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.